Shalom semuanya, Bapak Ibu, teman-teman dimanapun kalian saat ini berada, Victorious People, selamat jumpa kembali. Senang kita bisa bersama-sama kembali, dan hari ini saya mau sharing tentang kado termahal. Saya membaca, saudara, mungkin ada yang tahu, pernah dengar ya, Elizabeth Taylor. Dia seorang bintang film ya yang pernah terkenal sekali, dan dikatakan dia pernah mendapat hadiah dari suaminya. Saat itu hadiahnya yang kado yang mahal banget, mendapat perhiasan, saudara-saudara, dan perhiasannya itu 69 karat. Wow, besar banget ya. Saya nggak ngebayang 69 karat besarnya seperti bagaimana. Tapi itu harganya di tahun 1968 aja, itu udah berapa tahun ya? Udah 50 tahun lebih, saudara. Harganya 13 miliar. Harganya luar biasa banget, saudara. Belum lagi mungkin saudara tahu bangunan yang luar biasa indah di India, namanya Taj Mahal. Itu juga harganya, bangunannya luar biasa. Bikin bangunannya aja, saudara, 22 tahun ya. Pekerja yang harus bekerja, kurang lebih 22.000 pekerja. Wow, harganya juga sudah nggak bisa dibayangkan lah. Nah, bangunan itu diberikan untuk mengenang Queen ya, ratu daripada sang raja yang meninggal. Jadi istrinya dikuburkan di situ. Begitu banyak, belum lagi orang-orang sekarang ya, maksudnya saya baca juga banyak artis, banyak aktor yang memang atau businessman, businesswoman yang penghasilannya banyak, dan mereka tidak segan-segan untuk membeli hadiah, untuk membeli kado dengan harga yang super luar biasa mahal. Tapi saudara, tahukah bahwa ada hadiah yang termahal yang tidak ternilai harganya, yaitu penebusan yang telah dibayar oleh Tuhan Yesus. Ya, Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita yang mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mengundang Yesus dalam hidup kita, kita menerima hadiah, kado yang termahal. Oh, itu kita tidak bisa membeli dengan harga seberapapun, saudara. Kado itu membawa kita bukan hanya waktu kita tinggal di dunia, tetapi kado itu kita bawa sampai kekekalan, keselamatan sampai pada kekekalan. Saudara, kita mau kerja keras seberapa berat pun, seberapa keras pun, seberapa hebohnya kita bekerja, kita tidak bisa membeli keselamatan itu. Dan luar biasanya, keselamatan itu adalah cuma-cuma kita terima. Anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi bukan harga yang cuma-cuma bagi Yesus. Itu adalah harga yang sangat mahal. Hidupnya Dia mati, saudara, untuk saudara dan saya. Tetapi Dia tidak hanya mati, Dia bangkit kembali pada hari ketiga itu. Untuk setiap kita ada kekekalan, ada kebangkitan bagi anak-anaknya. Karena itu, saudara, kita tidak bisa loh hari-hari ini orang bilang, ya udah terserah, ini kan hidup saya mau ngapain dengan hidup saya, terserah. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita tidak bisa berkata seperti begitu, saudara. Tidak bisa. Karena 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
garis bawahi ini, saudara. Kamu telah dibeli, saudara dan saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, disalib, saudara. Karena itu ada harga yang Tuhan bayar, ada bagian yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Karena itu kita harus, saudara, tinggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Banyak orang mau membayar harga yang luar biasa mahal, berkorban untuk suatu purpose, untuk suatu panggilan. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mau bayar harga. Karena kita telah menerima kado yang termahal itu. Saya teringat dengan seorang wanita yang bernama Irena Sandler. Dia almarhumah, tetapi tahun 1939 pada saat itu di zaman Nazi Hitler, dia adalah seorang perawat, saudara. Dan banyak orang-orang yang dibunuh, ya, orang-orang Yahudi yang dibunuh pada saat itu. Dan dia mempunyai panggilan, mempunyai beban untuk menyelamatkan mereka. Apa yang dia lakukan? Dia mulai membuat dokumen-dokumen palsu untuk orang-orang Jew ini, untuk orang-orang Yahudi ini, supaya mereka bisa keluar. Tujuannya untuk bisa selamat, saudara. Lalu dia sesudah 3.000 orang, ya, bisa keluar, dan sesudah itu, saudara, dia membawa anak-anak kecil yang diselundupkan masuk ke dalam ambulans, ya, masuk di dalam bahkan peti mati. Bahkan, saudara, ada bayi-bayi yang dimasukkan, gak tahu gimana caranya, dimasukkan ke kantong potato, kantong kentang untuk diselundupkan di luar. Dan dia mencatat nama-nama daripada anak-anak itu. Dia bikin list dan dia masukkan ke dalam jar, saudara. Dan jar itu tabung kayak gitu, ya, botol kayak botol gitu, ya. Dia tanam, ya, hanya dia yang tahu tempatnya di mana dengan tujuan. Pada waktunya dia akan buka, dia akan keluarkan. Tetapi apa yang terjadi? Dia tertangkap, saudara. Dia tertangkap dan dia disiksa karena mereka minta listnya, tapi dia tertutup mulut, tidak mau kasih tahu. Saudara, dengan anugerah Tuhan, padahal hukuman mati pada saat dia sedang pada saat hukuman mati itu, somehow dia diselamatkan. Tentara Jerman yang menjaga dia melepaskan dan dia bebas, saudara. Dan dia sekarang yang harus diselundupkan keluar. Saya melihat bagaimana seseorang mau membayar harga untuk panggilan tertentu. Tuhan Yesus lebih daripada itu. Yesus membayar harga untuk setiap kita umat manusia yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima hadiah termahal itu, yaitu keselamatan. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menyepelekan, jangan kita sembarangan dengan anugerah yang Tuhan berikan. Biarlah hari-hari ini setiap kita semakin hari semakin melekat dengan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan dan bawa jiwa bagi Yesus. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semua yang telah menerima keselamatan daripada-Mu, Tuhan, kami tidak take it for granted, kami tidak menyepelekan Tuhan, tetapi terlebih daripada itu, ya Tuhan, kami sungguh-sungguh berjalan, ya Tuhan, bahkan membawa banyak jiwa-jiwa kepada-Mu. Pakai setiap kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah, dan hamba berdoa untuk setiap saudara. Kalau saudara saat ini pun Tuhan jamah untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita berdoa bersama-sama. Undang Yesus dalam hidup-Mu dan katakan, Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau di dalam hidupku. Ampuni setiap dosa-dosa saya, dan saya mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Jadikan saya manusia baru di dalam Engkau. Dan saya berdoa,
Tuhan Yesus yang memberi Roh Kudus dalam hidupmu. Tuhan, hari ini engkau menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Dan kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Hamba percaya Tuhan engkau hadir dimanapun kami berada, di rumah-rumah, di mobil, dimanapun kami berada. Dan Tuhan, pakai setiap kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi, sampai ketemu lagi. Dan ingat selalu bahwa kita yang telah diselamatkan, kita mempunyai tugas ilahi yang luar biasa. Kita telah diurapi untuk membawa kebenaran firman Tuhan dan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.